Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Hari ini Ibu Evina akan mempresentasikan budaya positif yang semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan tentang budaya positif, yaitu bentuk aksi nyata modul 1.4 yang sedang saya laksanakan dalam program pendidikan guru penggerak angkatan ke-8 dari Kabupaten Temanggung. Pertama, perkenalan, nama saya Evina Listiana. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Temanggung. Kemudian Bapak Asra adalah fasilitator saya berasal dari Sulawesi Tenggara, dan Ibu Suparni adalah pengajar praktek saya yang sekarang mengampu di SMP Negeri 1 Temanggung. Selanjutnya latar belakang kegiatan ini yaitu yang pertama, salah satu tugas guru adalah menciptakan lingkungan positif, yang dimana lingkungan positif itu menciptakan kebiasaan baik yang nantinya menjadi karakter dan pada akhirnya tercipta lingkungan yang positif juga. Kemudian budaya positif itu dimulai dengan konsep disiplin positif yang membentuk keyakinan kelas, memahami kontrol restitusi dan menerapkan segitiga restitusi yang nantinya akan saya jabarkan satu persatu. Selanjutnya, tujuan dari kegiatan ini yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik, meningkatkan keberanian dan kepercayaan diri, kemudian meningkatkan tanggung jawab, disiplin dan kemandirian, dan menumbuhkan budaya positif. Selanjutnya, tolak ukurnya yang pertama tersusunnya keyakinan kelas yang disepakati, kemudian murid dapat menunjukkan perubahan karakter, selanjutnya murid dapat menemukan solusi permasalahannya, kemudian guru dan murid melakukan keyakinan kelas, dan guru dan murid melaksanakan budaya positif. Ini adalah 5 kegiatan yang saya jalani, yaitu ada minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Minggu pertama yaitu meminta izin kepala sekolah untuk menyampaikan penjelasan pada murid tentang keyakinan kelas serta menyusun keyakinan kelas, kemudian mensosialisasikan hasil keyakinan kelas, mempraktikkan segitiga restitusi, melakukan sosialisasi dengan rekan sejawat, dan yang minggu ketiga menerapkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Guru dan murid melakukan refleksi dan melakukan refleksi bersama pihak sekolah. Rencananya yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan tentang budaya
Mari Bapak Ibu Guru kita berbudaya positif, yaitu mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini, SD Negeri 1 Pendopo. Yang pertama adalah budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dan dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan yang bersifat universal yang ada di sekolah dan itu berpihak pada murid. Yes. Seperti filosofi belajar Dewantara itu, sekarang kita itu melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi sudah bukan kita menuntut kepada murid harus tuntas KKM, harus bisa mengikuti ini, tapi harus semua berpihak kepada murid. Yang murid tersebut sudah ada pada diri mereka, yaitu kodrat zaman dan kodrat alamnya. Kemudian 6 konsep utama model budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, selanjutnya motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, ada disiplin positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya, ya, dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lanjut. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, contohnya adalah motivasi perilaku manusia itu yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Ya, jadinya kadang mereka itu melakukan disiplin karena daripada dihukum aku disiplin, daripada semisal aku ditegur oleh ibu guru aku menerapkan kedisiplinan. Ya, ini berarti motivasinya ekstrinsik. Ekstrinsik itu motivasi dari luar, karena ada hukuman jadi mereka jadi tertib. Kemudian yang kedua yaitu mendapat imbalan atau penghargaan. Murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Contohnya, oh nanti kalau aku tertib nanti aku dapat penghargaan, minimal dapat tepuk tangan, minimal dapat acungan jempol, seperti itu. Dan selanjutnya menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar. Nah, ini ada yang ketiga, murid secara sadar melakukan disiplin akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi ada 3 motivasi ekstrinsik yang mereka melaksanakan kedisiplinan: karena takut dihukum, yang kedua karena ingin penghargaan, dan yang ketiga karena dari diri sendiri atau intrinsik secara sadar. Ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, setiap manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua butuh kasih sayang, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan kelima kesenangan. Maksudnya bertahan hidup itu kita melakukan sesuatu itu agar bertahan hidup. Semisal seperti setiap manusia bekerja untuk mendapatkan hasilnya, mendapatkan uang. Mereka bekerja karena untuk bertahan hidup semisal untuk makan, untuk mempunyai tempat tinggal, membeli sandang, seperti itu. Kemudian setelah mereka bertahan hidup, mereka membutuhkan namanya kasih sayang. Kasih sayang yang dimana manusia itu termasuk makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan bantuan orang, membutuhkan pertolongan orang lain, dan merasa diterima. Kalau saya diterima di lingkungan saya akan bertahan. Tapi kalau saya tidak diterima di lingkungan saya, otomatis saya menjadi tidak betah. Ya. Kemudian penguasaan. Maksudnya penguasaan di sini, semisal untuk lingkungan sekolah, murid itu memiliki rasa mau menguasai materi yang sudah diajarkan. Ya. Nah, kemudian untuk kebebasan, semisal murid tidak bisa belajar dengan sistem A, kita beri kebebasan untuk anak. Oh, semisal karena anak itu ada yang modelnya kinestetik, yaitu dengan
pembelajaran bergerak, ada yang dengan audio, bisa mendengarkan, ada yang dengan visual, cuma melihat video kemudian mengerti, ada yang audio visual, ya, yang harus melihat kemudian mendengarkan, dan kesenangan. Jadi anak diberi kebebasan untuk mereka itu belajarnya dengan sistem apa, seperti itu. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol restitusi, yaitu ada penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Ini tabel 5 kontrol restitusi tadi. Semisal ini ada penghukum, pembuat orang bersalah, ada posisi teman, ada posisi pemantau, ada posisi manajer. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Semisal penghukum, maksudnya penghukum itu guru itu menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Semisal seperti ini. Kamu itu kan tadi tidak mengerjakan PR. Oh, dasar kamu itu anak yatim, makanya malas, makanya seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan guru itu penghukum. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah itu berceramah, kemudian dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kamu kok sudah seperti ini toh, ibu kecewa dengan sikap kamu. Nah, itu maksudnya membuat merasa bersalah. Jadi dengan mengatakan seperti itu, murid itu jadi merasa bersalah dengan apa yang sudah dia lakukan. Kemudian teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kalau teman ini ada baiknya ya guru sebagai teman ini. Kemudian ada kalimat ini, misal lainnya, ayolah lakukan demi ibu. Kalau kamu tidak memakai atribut lengkap, nanti ibu loh yang ditegur sama kepala sekolah, nanti ibu loh yang ditegur sama guru olahraga atau kakak kesiswaannya. Kemudian sebagai pemantau, apa peraturannya? Misal seperti ini, kamu kok terlambat datang sekolah? Kamu tahu kan apa peraturannya di sekolah kita? Sekolah kita maksudnya jam 7, berarti tidak boleh datang terlambat. Selanjutnya manajer lah. Posisi manajer ini yang paling bagus ya di antara 5 posisi ini. Contohnya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalahnya. Jadi yang dimaksud manajer ini bukan mengharbit, menghujat, tapi kita mencari solusi untuk setiap masalah. Selanjutnya, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini kasusnya siswa itu terlambat datang saat upacara. Kalau penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, itu contohnya kalau penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa sama kamu. Itu membuat rasa bersalah yang membuat muridnya itu nanti merasa bersalah. Kemudian teman, ayolah yang tertib, bu guru kali ini tidak apa-apa. Ayolah yang tertib, bu guru atau bu guru bangga ya. Kali ini nggak apa-apa, kalau kamu salah besok jangan diulangi lagi. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Dan yang terakhir manajer. Manajer itu tanyanya tidak menghadiri, tidak menghujat, tapi dia mencari solusi dengan cara yang halus. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira kalau kamu tahu terus bagaimana cara memperbaiki kesalahan ini? Seperti itu. Selanjutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebelum kita melanjutkan ini, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi maksudnya di sini ya, kita itu membuat keyakinan kalau murid itu tidak apa-apa, murid melakukan kesalahan, karena kita akan mencari sama-sama, akan mencari bersama solusi untuk masalah yang sedang dihadapi oleh murid-murid. Ciri-ciri restitusi adalah bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Dan ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Ya. Ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, contohnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukuman, guru menghukum dengan lari karena siswanya tidak mengerjakan PR. Jadi kalau hukuman itu guru menghukum dengan lari keliling lapangan. Kemudian guru marah sehingga murid menjadi takut.
selama ini kita pasti ya ada menjadi salah satu hukuman, menjadi apa itu namanya konsekuensi atau restitusi. Sedangkan restitusi adalah guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan perilaku komunikasi efektif antara guru dan murid. Ya. Penerapan disiplin positif ini mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan sehingga murid dapat menghormati diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan pribadi masing-masing. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi maksudnya disiplin positif ini berguna untuk menumbuhkan kesadaran di dalam diri muridnya tanpa paksaan, sogokan, ancaman atau hukuman lain-lain. Ya, disiplin positif ini akan membawa murid ke nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Yang kita ketahui profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal, prinsip-prinsip umum yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi secara umum, secara global. Pembentukan keyakinan kelas ini terdiri dari beberapa yang contohnya yaitu pertama, keyakinan ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan umum, tidak ada yang menunjukkan terhadap suatu suku atau suatu agama, bersifat universal. Yang ketiga, pernyataan yang keyakinan senantiasa dibentuk dalam bentuk positif. Maksudnya, bentuk positif ini, keyakinan kelas itu tidak boleh bersifat negatif. Contohnya, dilarang membuang sampah. Dilarang itu termasuk contoh keyakinan negatif ya. Jadi kalau keyakinan negatif itu harus kita ubah menjadi keyakinan positif. Kalau dilarang membuang sampah sembarangan, berarti kalimat positifnya kita balik. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Nah, keyakinan bentuk negatif lagi semisal dari dilarang datang terlambat, bisa kita menjadikan dalam bentuk positif, yaitu apa, Bu Ayu? Iya, datanglah tepat waktu. Jadi kita menghindari penggunaan kalimat-kalimat yang konotasinya negatif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak perlu banyak sehingga mudah diingat ya. Yang penting 5 atau 6, tidak perlu 10, 12 tapi nanti dilupakan. Yang penting sedikit agar mudah diingat lalu dipahami dan dilaksanakan. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas ya, karena namanya ada keyakinan kelas jadi harus semua warga kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Menstabilkan segitiga restitusi itu ada yang ada 3 bagian. Kemudian menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan ya. Jadi kalau murid itu melakukan sebuah pelanggaran, kita menerapkan segitiga restitusi ya. Dan segitiga restitusi ini harus diterapkan sesuai alurnya, tidak boleh langsung ke menanyakan keyakinan, tapi harus urut. Kita stabilkan dulu identitasnya, kemudian valid tindakan salah itu valid tidak, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini saya beri contoh ya. Contoh dari menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Semisal seorang anak berbuat salah dengan datang terlambat semisal atau tidak mengerjakan PR, kita bisa berkata, oh berbuat salah itu
Jangan langsung dihargai, kamu kok nggak buat PR, kamu mesti main aja. Tidak boleh ya. Berbuat, kemudian tidak ada manusia yang sempurna, bisa kita tambahi. Atau, oh bapak ibu itu juga pernah kok berbuat salah, jadi bukan kamu saja. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, ini salah satu contoh dari menstabilkan identitas. Selanjutnya tahap kedua yaitu validasi tindakan yang salah, membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Ya, yang pada dasarnya setiap tindakan manusia itu kan tujuannya untuk memenuhi kebutuhannya, atau itu kebebasan, atau rasa kasih sayang, atau bertahan hidup. Contohnya yaitu guru berkata, kamu bisa saja kok melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu kan tidak melakukannya. Atau kamu pasti punya alasan kan kok kamu bisa terlambat. Atau kamu mau belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, tanpa harus melakukan kekerasan. Atau apa kamu bisa melakukan yang lebih baik lagi besok? Nah, itu semisal. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Ini adalah tahap terakhir dari segitiga restitusi. Ya, anak melihat kesalahannya, kemudian dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Untuk anak tadi yang terlambat atau tidak menyelesaikan PR, gurunya juga berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Berarti yang terlambat, misal dia tidak menyelesaikan PR atau ada nilai kejujuran, ada nilai untuk anak yang terlambat, ada nilai disiplin, ya. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nilai-nilai universal seperti kedisiplinan, kejujuran, kebersamaan, ya. Kelas ideal itu seperti apa menurut kamu? Atau apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Atau yang terakhir, kamu mau menjadi seperti apa? Jadi menanyakan keyakinan itu lebih cenderung pada hati, dari hati tanpa menghardik, tanpa menghujat, tanpa menunjuk-nunjuk siswa, dengan dilaksanakan dengan cara yang halus. Ya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, demikian adalah presentasi saya tentang budaya positif yang saya harapkan bisa dibangun, ya, dilaksanakan di sekolah kita tercinta ini, agar sekolah kita semakin maju, semakin berkembang, dan semakin dapat dikenal di masyarakat umum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elvina, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup dengan berdoa bersama. Bismillah. Selesai. Terima kasih.